Memikirkan semua ini, Tang San teringat ayahnya meninggalkan surat sebelum dia pergi. Menempatkan tangannya di 24 jembatan terang bulan, dia mengeluarkan surat yang sudah menguning dari ikat pinggangnya. Senior, apakah kamu mengenali tulisan tangan ini? Ketika saya berumur 6 tahun, ayah saya meninggalkan surat ini dan meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Tang San menunjukkan surat kepada Taitan, yang sering dia keluarkan untuk dibaca. Ini adalah satu-satunya jejak ayahnya. Setiap kali Tang San mengeluarkan surat ini, dia tidak bisa menahan kerinduannya pada ayahnya. Little San, pada saat Anda melihat surat ini, saya sudah pergi. Jangan repot-repot mencoba menemukan saya. Anda tidak akan pernah dapat menemukan saya. Meskipun Anda masih muda, Anda memiliki kemampuan untuk menghidupi diri sendiri. Elang muda harus melebarkan sayapnya sendiri dan terbang. Baru setelah itu mereka akan terbang tinggi. Tidak perlu mengkhawatirkan aku. Dalam karaktermu ada banyak kelembutan ibumu. Ayah adalah orang yang tidak berguna. Kamu telah tumbuh lebih besar, ayah harus kembali untuk mendapatkan beberapa barang yang semula milikku. Suatu hari nanti, kami ayah dan anak akan bertemu lagi. Saya berharap Anda menjadi kuat, tetapi pada saat yang sama saya tidak ingin Anda menjadi kuat. Ini adalah jalanmu sendiri dan pilihanmu sendiri. Jika suatu saat kamu merasa menjadi Master Roh bukanlah pekerjaan untukmu, kamu bisa kembali ke Desa Roh Kudus dan menjadi pandai besi sepertiku. Jangan rindukan aku, Tang Hao. Tang San selalu menganggap surat ini sebagai kenangan, dipercayakan dengan pikiran ayahnya tentang dirinya. Tapi membacanya lagi sekarang, digabungkan dengan apa yang disarankan Taitan tentang identitasnya, tiba-tiba memiliki arti yang sama sekali berbeda. Terutama kalimat, aku ingin kamu menjadi kuat. Tetapi pada saat yang sama aku tidak ingin kamu menjadi kuat, menunjukkan perasaan campur aduk yang dimiliki Tang Hao ketika dia menulis surat ini. Juga, hal yang ingin diambil kembali oleh Tang Hao, apa itu? Setelah membaca surat itu, Taitan merasa putus asa, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Oh Tuan, bagaimana Anda bisa mengatakan Anda tidak berguna? Di hati Buddha tua ini, Anda akan selamanya menjadi pilar klan. Menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah Tang San di depannya, Taitan dengan hati-hati mengembalikan surat itu ke tangannya. Tuan muda, tidak salah lagi. Ini adalah tulisan tangan Master. Lalu ayahku benar-benar berasal dari Clear Sky School? Senior, saya mohon, katakan yang sebenarnya tentang masalah ini. Karena dia adalah anggota Clear Sky School, mengapa dia tinggal bersamaku di Desa Roh Kudus? Apa yang sebenarnya terjadi di antara keduanya? Tolong beritahu saya harus tahu yang sebenarnya. Taitan memandang Tang San, air mata mengalir dari matanya sekali lagi. Dia bisa membayangkan sepenuhnya bagaimana hidup tanpa ibu, dan ayahnya meninggalkannya ketika dia berusia 6 tahun. Betapa kesepian dan pahitnya kehidupan yang dijalani Tang San selama bertahun-tahun ini. Taitan tidak bisa menahan diri untuk tidak merentangkan tangannya, menarik Tang San ke dalam pelukannya. Tuan muda saya yang malang, selama ini Anda pasti menderita. Pada saat ini emosi Tang San melonjak, tidak tahu harus berbuat apa. Berita mendadak itu benar-benar mengganggu jalan pikirannya. Dan kata-kata, Clear Sky School, terlalu mengejutkan. Tuan muda, saya tidak dapat memberitahu Anda tentang urusan Tuan di masa itu. Rahasia itu milik tuannya sendiri, bahkan saya tidak yakin apa yang terjadi. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa tuannya adalah seorang pria dengan semangat yang gigih, keberadaan paling menakutkan di dunia ini, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Klan kekuatan saya awalnya adalah salah satu dari 4 klan besar dari Sekolah Langit Jelas. Itu karena tuan saya memilih untuk berpisah dari klan Haotian, untuk kembali berdiri sendiri di kota Dou Surga. Karena Tuan telah muncul kembali, klan kekuatan tanpa diragukan lagi akan menjadi bawahan Tuan. Meskipun guru saat ini tidak ada, masih ada Anda, Tuan muda. Mulai sekarang, klan kekuatan akan menjadi milikmu untuk diperintah. Sebanyak 217 guru roh bertubuh yang akan mengikuti Anda sampai mati. Mata Tang San kabur, ayahnya telah pergi selama 8 tahun, tanpa sepatah kata pun sepanjang waktu. Tidak mungkin untuk mengklaim bahwa tidak ada sedikit pun kebencian, tetapi saat ini Tang San tiba-tiba dapat merasakan ketidakberdayaan ayahnya. Jika dia benar-benar berasal dari Clear Sky School, dan yang disebut Taitan sebagai Master, namun telah direduksi menjadi kemiskinan sebagai pandai besi dan pemabuk di Desa Roh Kudus selama 6 tahun. Seberapa dalam kesedihan dan ketidakberdayanya? Memikirkan ratapan sedih ayahnya saat bereinkarnasi ke dunia ini, Tang San memahami sesuatu. Dia mencengkeram lengan kokoh Taitan dengan tangannya sendiri. Senior, saat ini pikiranku sedang kacau, aku perlu menenangkan diri dan memikirkannya. Taitan dengan cepat berkata,
Tuan muda, Anda tidak boleh memanggil saya dengan sebutan senior lagi. Panggil saja aku budak tua Tai Tan. Tang San tersenyum kecut dan berkata, Anda adalah kakek Tai Long, dia dan saya adalah teman sekolah, dan saya juga lebih muda darinya. Jika Anda tidak keberatan, saya akan memanggil Anda kakek Tai. Tapi, Tai Tan ragu-ragu. Tang San berkata, bahkan jika ayahku ada di sini, dia pasti akan menyetujui aku memanggilmu seperti ini. Kakek Tai, saya harus pergi menemui guru sekolah Ning, mari kita bertemu lagi. Mengenai hidup saya sejak saya lahir, harap merahasiakannya. Saya perlu memikirkan hal ini dengan tenang. Tai Tan berbicara dengan nada muram, Tuan muda, Anda pasti harus berhati-hati terhadap Ning Fengzi. Pemiliknya pernah berkata bahwa guru baru dari Seven Treasure Glazetile School, Ning Fengzi adalah orang yang memiliki potensi besar. Di tangannya, Seven Treasure Glazetile School pasti akan berkembang. Anda termasuk dalam Clear Sky School, tidak peduli apapun Anda tidak dapat bergabung dengan Seven Treasure Glazetile School. Tang San mengangguk sedikit, Kakek Tai, jangan khawatir. Meskipun kami tidak berbicara hari ini, saya tetap tidak berniat untuk bergabung dengan sekolah manapun. Saya tidak akan menyerahkan kebebasan saya sendiri untuk kekuasaan. Mendengarkan Tang San, Tai Tan tidak dapat menahan pandangannya yang teralihkan sejenak, matanya kabur. Dalam kata-kata Tang San yang tenang dan terkumpul, seolah-olah dia bisa melihat Tang Hao dari hari-hari itu. Berjalan keluar ruangan bersama Tai Tan dan keluarganya, Tang San menarik napas dalam-dalam 2 kali, menyeka kelembapan dari matanya, dan menenangkan dirinya, memasuki ruang pertemuan lainnya. Ning Fengzi duduk di kursi kehormatan di ruang konferensi, dengan tenang minum teh. Di sampingnya, Bone Douluo Gurung duduk dengan mata tertutup sampai Tang San memasuki ruang rapat. Membuka matanya, dia menyapu pandangannya ke arah Tang San, dengan ketajaman yang tidak bisa disembunyikan. Ning Rongrong dengan patuh berdiri di belakang Ning Fengzi, menjulurkan lidahnya ke Tang San. Salam, Paman Ning, aku membuatmu menunggu. Tang San membungkuk sedikit ke arah Ning Fengzi. Ning Fengzi sedikit tersenyum dan berkata, tidak penting. Duduk. Little San, bisakah aku memanggilmu begitu? Tang San mengangguk, Anda adalah ayah Rongrong, tentu saja Anda bisa. Ning Fengzi tertawa sendiri, sepertinya saya benar-benar terpengaruh oleh antusiasme Rongrong. Setelah mendengar tentang Anda dari Rongrong, serta pertemuan terakhir kali, saya berani mengatakan bahkan ayah Anda tidak pernah mencapai hal-hal seperti itu pada usia Anda. Sejujurnya, saya datang ke sini siap untuk membawa Anda ke klan saya dengan cara apapun, tetapi saya tidak berharap Anda menjadi putra seorang teman lama. Paman Ning, kamu tahu ayahku? Denyut nadi Tang San yang tidak mudah tertahan dipercepat sekali lagi. Ning Fengzi mengangguk. Tentu saja. Judul termuda di benua Douluo, aku berharap di dunia Spirit Master tidak banyak yang tidak mengenalnya. Meskipun Tang San telah menebak kekuatan ayahnya, ketika Ning Fengzi mengucapkan judul Douluo, dia masih merasakan guncangan hebat. Ayah yang telah menenggelamkan dirinya dalam bir murah, hanya mengandalkan pandai besi untuk mencari nafkah, sebenarnya akan disebut judul Douluo? Ketika Ning Fengzi mengungkit tentang Tang Hao, bahkan Bone Douluo yang duduk di sisinya tidak bisa menahan ekspresi hormat. Tidak ada yang tersembunyi dari mata Tang San, dan melihat ini adalah langkah lain untuk memastikan bahwa kata-kata Ning Fengzi bukannya tidak berdasar. Ning Fengzi melanjutkan, ayahmu yang terhormat telah hilang selama bertahun-tahun, tahukah kamu lokasinya saat ini? Kami bersaudara belum pernah bertemu selama bertahun-tahun, dan jika ada kesempatan, saya secara pribadi akan pergi menemuinya. Tang San dengan getir berkata, saya juga tidak tahu keberadaan ayah saya. Dia menghilang 8 tahun lalu. Dalam 8 tahun ini belum ada sepatah kata pun darinya. Jika seperti yang dikatakan senior dan ayah saya berasal dari Clear Sky School, maka mungkin saat ini dia harus berada di sana. Ning Fengzi dan Bone Douluo bertatap muka, mata mereka menunjukkan ekspresi keheranan. Ekspresi Ning Fengzi dengan sangat cepat kembali normal dan dia berkata kepada Tang San, Little San, aku datang untuk merekrutmu ke klanku dan memberimu perlakuan terbaik. Tetapi karena Anda adalah putra seorang teman lama, ini jelas tidak mungkin. Namun Paman masih sangat tertarik dengan senjata tersembunyi yang Anda buat, maukah Anda menjual metode produksinya kepada kami? Anda dapat menyebutkan harga berapapun, Paman tidak akan menawar. Meskipun Ning Fengzi tampak agak anggun dan halus, kata-katanya memberi orang semacam perasaan murah hati yang luas, ini jelas bukan sesuatu yang dimiliki orang biasa. Tang San menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu dan berkata, itu tidak mungkin. Saya tidak akan menjual metode produksi senjata tersembunyi.
Tapi aku berjanji pada Rongrong bahwa aku akan menjual senjata tersembunyi ke sekolahmu. Saya dapat memberi Anda prosedur penempaan, tetapi perakitan terakhir harus dilakukan oleh saya. Pertama, karena penelitian senjata tersembunyi itu sulit, dan saya tidak ingin menjualnya, alasan lainnya adalah bahwa untuk mengajari seorang pengrajin membuat senjata tersembunyi akan membutuhkan waktu beberapa tahun. Saya masih harus menghabiskan sebagian besar waktu saya untuk berkultivasi, dan tidak ada waktu luang untuk itu. Ning Fengzi tidak mengira Tang San akan menolaknya dengan tegas. Apa yang disebut memberi seseorang ikan, kurang dari mengajari seseorang menangkap ikan, secara alami adalah argumen yang dia pahami dengan jelas. Senjata tersembunyi secara alami akan rusak dan dikonsumsi seiring berjalannya waktu. Jika mereka benar-benar memiliki efek yang luar biasa, bukankah wajah Seven Treasure Glazetile School selanjutnya akan selalu bergantung pada anak ini? Melihat ekspresi merenung yang diungkapkan Ning Fengzi, Tang San sama sekali tidak ragu-ragu. Dengan acuh tak acuh berkata, saya tidak tahu apakah Paman Ning akan menyukai senjata tersembunyi itu. Ning Fengzi kembali ke dirinya sendiri. Dari nada bicara Tang San, dia tahu bahwa metode pembuatan senjata tersembunyi jelas tidak bisa didiskusikan. Meskipun Tang San masih remaja, kepala dingin yang tenang dan tekad teguh yang dia ungkapkan tidak akan mudah terpengaruh. Ning Fengzi segera memutuskan untuk hal terbaik berikutnya. Berkata kepada Tang San, kami telah melihat senjata tersembunyi yang dilengkapi dengan Rongrong. Peralatan seperti miliknya, saya ingin 500 set. Saya akan membayar 10.000 koin roh emas untuk setiap set, bagaimana menurut Anda? Tang San berkata, harganya tidak masalah, tapi saya harus mengatakan sesuatu dulu. Senjata tersembunyi lengkap ini tidak termasuk cakar dewa terbang di tangan kanan Rongrong. Saya bisa menukarnya dengan Silent Slave Dart lainnya. Sisanya akan sama. Itu karena cakar dewa terbang bukanlah senjata tersembunyi, meski memiliki kemampuan menyerang, yang lebih penting lagi adalah sebagai pendukung. Selain itu, komponen Flying God Claw sangat sulit dibuat, akan sulit bagi pengrajin biasa untuk menyelesaikannya. Ning Fengzi belum pernah melihat Ning Rongrong menggunakan cakar dewa terbang, dan baru sekarang mengetahui dari Tang San bahwa putrinya sebenarnya masih memiliki benda seperti itu. Tapi dia sudah sangat puas dengan senjata tersembunyi yang digunakan Ning Rongrong sebelumnya, dan segera mengangguk dan tersenyum, berkata, bagus, itu sudah beres. Selain itu, saya akan membayar Anda 1 juta koin roh emas lagi, sebagai pembayaran untuk tulip sutra indah yang Anda berikan pada Rongrong. Pada saat yang sama saya juga ingin bertanya, apakah Anda masih memiliki tulip sutra yang indah? Jika Anda melakukannya, tidak peduli harganya, saya ingin menukarnya. Bahkan dengan status Ning Fengzi, daya tarik pagoda ubin 9 harta karun benar-benar terlalu besar. Itulah satu-satunya kesempatan untuk melangkah lebih jauh baginya yang sudah berada di tahap tertinggi. Sayangnya, Tang San menggelengkan kepalanya, The Beautiful Seal Tulip dianggap ramuan harta karun abadi. Mungkin hanya ada satu di zaman sekarang. Tidak akan tumbuh lebih dari satu di tempat yang sama. Mungkin masih ada yang lain di benua Eropa, tetapi saya belum menemukan mereka jika demikian. Yang Rongrong miliki adalah pemberian saya kepadanya. Bagaimana saya bisa meminta kompensasi dari Paman? 5 juta koin roh emas sudah cukup. Namun, saya harus menjelaskan satu hal, saya hanya bertanggung jawab atas perakitan akhir. Untuk pembuatan komponen perantara, saya akan meminta Paman Ning untuk menemukan caranya sendiri. Menurut Rongrong, sekolah Anda memiliki pekerja besi khusus, jadi ini seharusnya tidak sulit. Pada saat yang sama, bersama dengan komponen penempaan pandai besi sekolah Anda sendiri, di masa depan juga akan mudah untuk mengisi kembali semua jenis persediaan senjata tersembunyi, terutama baut panah dan jarum baja dan semacamnya. Saat berbicara, Tang San mengeluarkan setumpuk cetak biru dari 24 jembatan terang bulan, dan setelah memeriksanya dengan cermat, dia menyerahkannya kepada Ning Fengzi, komponen Silent Slave Dart, Storm Crossbow, dan Flying Boot Blade semuanya dapat dibuat. Melihat Ning Fengzi dengan hati-hati menerima cetak birunya, The Bonnet de Uluo di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Nak, kamu benar-benar bisa berbisnis. Bahkan tanpa membuat komponen, Anda benar-benar mendapatkan 5 juta koin emas ini dengan terlalu mudah." Paman tulang. Ning Fengzi menggelengkan kepalanya ke arah Gurong, mengisyaratkan dia tidak boleh banyak bicara. Saat ini Tang San tidak terlalu tertarik pada uang, melainkan berharap untuk lebih cepat mengklarifikasi identitasnya sendiri. Dengan senyum tenang dia berkata, jika Paman Ning merasa harga ini terlalu tidak masuk akal, Anda dapat menurunkannya, harga yang Anda usulkan sebelumnya. Saya tidak memiliki keluhan. Ning Fengzi sedikit tersenyum, tidak perlu menurunkannya.
Meskipun kata-kataku tidak berharga seperti emas atau batu giok, sekolah Ubin Kaca Tujuh Harta Karun masih memiliki pujian. Tang San mengangguk, berkata, kemudian ini diselesaikan. Paman Ning, terima kasih atas bantuan Anda sekarang. Jika tidak ada yang lain, saya ingin kembali dan beristirahat. Mengenai senjata tersembunyi, tolong tempas 100 set komponen senjata tersembunyi dan kirimkan ke sini. Setelah saya mengumpulkannya, saya akan mengirimkannya kepada Anda. Untuk bahan habis pakai senjata tersembunyi, Anda harus membuatnya sendiri. Ning Fengzi tidak menahannya, dan secara pribadi melihatnya keluar dari ruang rapat. Pada saat yang sama dia menekan kartu keemasan yang cerah dan mempesona di tangannya. Ning Fengzi tidak mengatakan berapa banyak uang yang ada di dalamnya, hanya memberitahu Tang San bahwa itu adalah uang muka. Sisanya akan menunggu sampai senjata tersembunyi dikumpulkan dan dikirim. Melihat Tang San berjalan keluar, Gurong tidak bisa menahan cemberut. Fengzi, mengapa kamu berjanji begitu banyak? Bahkan jika Seven Treasure Glazette School kita kaya, kita tetap tidak bisa menghabiskan uang seperti ini. Ning Fengzi dengan hati-hati menunjukkan cetak biru itu dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Paman Bone. Cetak biru yang diberikan Tang San kepada saya sangat detail, tidak hanya menandai bahan yang diperlukan, tetapi juga menunjukkan metode pengecoran komponen yang diperlukan secara mendetail. Apalagi tidak ada kebingungan tentang urutannya, semua komponen diklasifikasikan oleh senjata tersembunyi. Tidak ada kekurangan pekerja terampil di Seven Treasure Glazette School. Bukankah kita tidak bisa mengumpulkan mereka? Menurut saya, 5 juta koin roh emas untuk membeli rangkaian cetak biru pembuatan senjata tersembunyi ini tidaklah murah. Mengambil langkah mundur. Bahkan jika kami tidak memiliki cetak biru senjata tersembunyi ini, apakah menurut Anda 5 juta koin emas cukup untuk membayar ramuan harta karun abadi tulip sutra yang indah? Mendengarkan Ning Fengzi, ekspresi Paman Bone mereda, dan dia bergumam, jika kamu menghitungnya seperti itu, maka sepertinya tidak ada kerugian. Ning Rongrong di samping tidak tahan hanya mendengarkan. Ayah, kakek Bone, apa yang kamu rencanakan tentang saudara ketigaku? Ning Fengzi memelototi Ning Rongrong, gadis bodoh, jangan sebut itu licik. Sebagai guru sekolah Ubin berkilau 7 harta karun, semua yang dilakukan ayah harus dilakukan dengan mempertimbangkan sekolah. Baiklah, Anda kembali dulu. Teruslah berkultivasi dengan benar di akademi. Ning Rongrong memelototi ayahnya dengan tidak puas, lalu menatap Bone Douluo dengan pandangan yang menarik. Tapi kali ini Bone Douluo tidak membantunya, hanya menunjukkan ekspresi yang berarti, menunjukkan dia harus pergi lebih dulu. Setelah Ning Rongrong meninggalkan ruang pertemuan, yang tersisa hanyalah Ning Fengzi dan Gurong. Dengan kekuatan Gurong, mustahil bagi siapapun untuk menguping. Fengzi, apa pendapatmu tentang anak itu? Apakah dia benar-benar anak Tang Hao? Gurong bertanya dengan suara rendah. Ning Fengzi mengangguk, berkata, seharusnya tidak salah. Clear Sky Hammer dari Clear Sky School tidak dapat ditiru. Menurut apa yang saya tahu, tidak ada murid yang berhubungan langsung dengan darah yang meninggalkan Clear Sky School dalam beberapa tahun terakhir. Secara keseluruhan mereka tidak menonjolkan diri. Hanya Tang Hao yang belum ditemukan. Selain itu, anak ini mengaku nama ayahnya adalah Tang Hao. Berdasarkan usianya, tidak banyak perbedaan. Saya benar-benar tidak menyangka Tang Hao akan mengasuh putra yang luar biasa setelah meninggalkan Clear Sky School. Gurong berkata sambil tersenyum masam, bagaimana mungkin dia tidak luar biasa? Lagi pula, anak ini memiliki Tang Hao dan wanita itu sebagai orang tua. Anak ini tidak hanya sangat kuat, pikirannya juga tidak biasa. Dengan penampilannya, dia seharusnya tidak tahu tentang identitas Tang Hao. Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba mempelajarinya hari ini dan masih bisa tetap tenang. Ini bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh seorang anak berusia 10 tahun. Seiring waktu, saya khawatir dia akan menjadi Tang Hao yang lain. Guru sekolah, bukan? Mendengar ini, ekspresi Gurong menjadi parah, tangan kanannya membuat gerakan pisau seperti memotong di depannya. Tidak. Ning Fengzi dengan tegas menolak lamaran Gurong. Paman Bone, jangan pernah mengatakan hal seperti ini lagi. Meskipun Clear Sky School selalu ditempatkan di atas sekolah 7 harta karun genteng kami 3 sekte atas selalu seperti saudara. Tidak peduli dari sudut pandang apa, kami tidak dapat menyakiti anak ini. Meskipun saya tidak bisa menebak tingkat perkembangan apa yang akan dimiliki anak ini di masa depan. Dilihat dari roh kembarnya, mungkin, setelah beberapa tahun dia juga akan menjadi karakter seperti paus tertinggi. Kepada anak ini, bahkan jika kita tidak dapat menariknya ke sekolah, kita harus tetap berusaha sekuat tenaga untuk berteman. Gurong agak bingung berkata, mengapa?
Jangan bilang kita akan melihat ancaman seperti itu dewasa. Jika dalam beberapa dekade dia juga tumbuh menjadi judul Douluo, Clear Sky School akan menjadi 3 sekte Douluo. Jika ini terjadi, mungkin kita akan selalu ditekan oleh mereka. Ning Fengzi menghela nafas, apa yang Anda katakan memang benar, tetapi saya harus memikirkan lebih banyak lagi. Paman Bone, Anda sudah lama tidak meninggalkan sekolah, dan Anda tidak pernah peduli dengan masalah dunia luar. Namun, tidakkah Anda merasa bahwa selama 20 tahun terakhir seluruh dunia guru jiwa benua terlalu sepi? Ekspresi Gurong berubah sedikit. Guru sekolah, apa maksudmu? Ning Fengzi berkata, saya masih ingat angin kencang dan awan mendung dari dunia guru jiwa di masa muda saya. Perjuangan yang terlihat dan tidak terlihat terjadi di mana-mana. Namun dalam 20 tahun terakhir perjuangan seperti ini praktis menghilang. Seluruh benua, dunia guru jiwa dari 2 kerajaan besar sangat sunyi. Tapi samar-samar aku merasakan tanda-tanda hujan gunung tertiup angin. Mungkin, hanya dalam beberapa tahun, situasi dunia guru jiwa akan berubah. Gurong agak tidak percaya berkata, Fengzi, bukankah kamu sedikit paranoid? Ketenangan benua bagi saya merupakan tren yang tak terhindarkan. Dunia guru jiwa terutama dikendalikan di tangan aula jiwa dan 7 sekolah besar kami. Setiap orang mengurusi urusan mereka sendiri di antara satu sama lain, mayoritas guru jiwa melekatkan diri dalam kedua sisi ini. Meskipun bukan kedua sisi ini, masih ada 2 kerajaan besar atau mungkin kerajaan dan kadipaten untuk kontrol. Seluruh situasi secara alami akan menjadi stabil. Akankah ada sesuatu yang berubah dalam hal ini? Ning Fengzi tertawa getir. Jika memang seperti ini, maka wajar saja untuk yang terbaik. Tapi saya khawatir ini tidak sesederhana itu. Saya sudah menemukan beberapa petunjuk kecil, tapi saya masih belum bisa memastikannya. Semuanya harus tetap ditangani dengan hati-hati. Tapi, saya dapat yakin bahwa jika ada perubahan di benua, 7 sekolah besar kita harus bersatu. Saya tidak berani berbicara untuk 4 sekte yang lebih rendah, tetapi 3 sekte teratas kami selalu seperti saudara. Selama hubungan kami stabil, saya tidak akan takut akan perubahan kekuatan di satu sisi. Saya sangat optimis terhadap Tang San. Saya juga percaya bahwa dengan menggunakan semua kemampuan dan bakatnya, dia akan menjadi bakat luar biasa di dunia Master Roh ini tidak lama lagi. Melihat itu, anak ini adalah orang yang tidak suka dikendalikan, tetapi keinginannya untuk ketenaran dan keuntungan sangat kecil. Jika tidak, dia tidak akan memberikan ramuan berharga itu kepada teman-temannya. Mengenai anak ini yang bisa menjadi orang yang sangat kuat, kita hanya harus memiliki hubungan yang baik dengannya karena di masa depan dia bisa membantu kita. Saya bahkan berpikir bahwa itu akan menjadi pilihan yang sangat baik jika kita dapat meningkatkan pentingnya sekolah genteng 7 harta karun kita melalui pernikahan. Semenda? Tapi bukankah Rongrong mengatakan bahwa dia sudah punya teman dekat perempuan? Kata Gurong bingung. Ning Fengzi tersenyum acuh tak acuh dan berkata, terlepas dari seberapa luar biasa dia masih anak-anak, dan karena dia masih anak-anak, keinginannya masih jauh dari pasti. Siapa yang tahu apa yang akan berubah di masa depan? Jangan bilang kalau gadisku tidak cocok untuknya. Ini masih ada yang harus diambil nanti. Kita harus lihat dulu perkembangan anak ini beberapa tahun ke depan. Jika dia masih bisa mengimbangi kecepatan secepat ini, saya tentu akan memiliki langkah-langkah untuk menghadapi situasi ini. Paman Bone, setelah kita kembali, kamu tidak boleh memberitahu siapapun informasi yang kamu pelajari hari ini, terutama tentang kemungkinan latar belakang sekolah langit jelas Tang San. Saya benar-benar tidak ingin anggota Clear Sky School mencarinya. Meskipun Tang Hao meninggalkan Clear Sky Academy, tempat itu masih di mana dia memulai. Bahkan sekarang, pasti tidak ada yang akan mengatakan dia bukan salah satu dari pasangan Douluos Clear Sky. Jika Tang San benar-benar kembali ke Clear Sky Academy, itu tidak baik. Aku tahu. Gurong mengangguk. Dia bisa melihat, Ning Fengzi masih memiliki beberapa kata di dalam hatinya yang belum dia ucapkan. Namun, kata-kata ini tidak penting baginya. Hanya penting bagi Ning Fengzi, juru mudi Akademi Pagoda Ubin 7 Harta Karun, untuk melihat semuanya dengan jelas. Ketika Tang San kembali ke asrama, dia menemukan bahwa Oscar, Ju Zhu King, Emma Hongjun dan Xiao Wu secara tak terduga menunggunya di sini. Selanjutnya, begitu dia masuk, Ning Rongrong sudah berlari dari belakangnya. Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan kepada saya? Tatapan Tang San menyapu semua orang, wajahnya menunjukkan jejak astringensi. Oscar adalah orang pertama yang menggelengkan kepalanya, saya tidak punya apa-apa untuk ditanyakan. Bisnis Anda sendiri adalah urusan Anda sendiri. Saya hanya tahu bahwa Anda adalah saudara ketiga dari Shrek Seven Devils.
Ma Hongjun menggaruk kepalanya, saya masih belum jelas tentang apa yang terjadi jadi tidak ada yang perlu ditanyakan. Di sisi lain, Ju Zukim berkata, Anda juga belum menanyakan tentang asal-usul kami. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri yang harus dianggap sebagai informasi pribadi mereka sendiri. Xiao Wu segera berkata, kami hanya peduli tentang Anda sebagai pribadi, yang lainnya tidak penting. Dengan kembali dengan selamat dan sehat, kita semua sudah lega. Ning Rongrong dengan marah berkata, Xiao Wu, jangan bilang ayahku akan menyakiti Little Sun. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Little Sun menjadi kaya. Dia menjual kepada ayah saya 500 set senjata tersembunyi dengan harga total yang berakhir pada sekitar 5 juta koin roh emas. Apa? Oscar mendengar ini dan segera melompat dari tempat tidur, wajahnya dengan penuh semangat menatap Ning Rongrong. Rongrong, di manakah tempat termahal di Heaven Dow City? Ning Rongrong menatap kosong, apa yang akan kamu lakukan? Oscar mengarahkan jarinya ke Tang San dan berkata, jelas mengalahkan tiran lokal dan membagi tanah. Ning Rongrong tertawa, jika Anda berencana untuk mengalahkan seorang tiran, maka Anda harus menunggu beberapa hari. Tidak bisakah kamu melihat betapa lelahnya saudara ketiga? Anda harus mencoba dan menahan kekuatan spirit Douluo selama itu. Oscar dengan nakal menatap Tang San. Ngomong-ngomong, dia satu asrama denganku jadi dia tidak bisa lari. Oke, karena sang kecil lelah, kamu harus kembali dan membiarkan sang kecil beristirahat. Satu demi satu semua orang mengangguk. Xiao Wu memandang Tang San dengan ekspresi yang sangat bermasalah. Namun saat ini, kondisi pikiran Tang San sangat tidak teratur dan tidak menanggapi tatapannya. Begitu Oscar dan yang lainnya meninggalkan asrama, satu-satunya yang tersisa adalah Tang San. Duduk di tempat tidur, dia merasakan sinar matahari di tubuhnya membawa rasa hangat, tapi hatinya masih sangat bingung. Ayah, kamu di mana? Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang sedang terjadi? Apa yang dikatakan semua orang sangat kontradiktif. Jika ayahnya lahir di Clear Sky School dan bahkan merupakan salah satu dari 2 Douluo di Clear Sky School, lalu mengapa dia merosot menjadi pemabuk? Sejak kecil, dia tidak menyebutkan informasi yang berkaitan dengan jiwanya. Satu-satunya hal yang dia tinggalkan adalah keterampilan tempas sederhana dan metode palu angin pemecah disorder. Ayahnya telah hilang selama 8 tahun, apa yang dia lakukan? Mengapa bahkan sekarang dia tidak datang untuk menemukannya? Titan Clan kekuatannya meninggalkan Clear Sky School untuk ayahnya. Dari sini dapat dilihat bahwa ketika ayahnya meninggalkan Clear Sky School, kemungkinan besar dia memiliki perselisihan dengan sekolah yang membuatnya pergi. Ketidaksepakatan ini adalah salah satu poin terpenting. Dari mana asal ketidaksepakatan ini? Bagaimana ibunya juga meninggal? Mungkin semua poin penting ini semuanya terkait dengan ibunya. Sendirian di ruang sunyi, Tang San perlahan mengatur semua informasi yang dia pelajari hari ini di kepalanya dan secara bertahap membuat garis besar. Namun pada saat ini, masih tidak mungkin untuk membuat apapun darinya dan dia tidak dapat mengetahui apa poin krusialnya. Saat itulah Tang San berada di ruangan sambil memeras otaknya, ketika Oscar sedang melaksanakan salah satu peristiwa terpenting dalam hidupnya. Setelah keluar dari asrama, Xiao Wu yang memendam pikiran kembali ke kamarnya. Ju Zuking kembali ke kultivasi hariannya dan atas saran Oscar, Fatih juga pergi. Saat ini, hanya ada Oscar yang mendampingi Ning Rongrong di sampingnya. Rongrong, aku tidak menyadari bahwa kamu akan kembali secepat itu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Oscar tersenyum sambil berkomentar. Ning Rongrong sedikit bingung dan berkata, bahkan aku tidak melakukannya sekarang. Saya merasa ingin berkultivasi, tetapi saya tidak bisa berhenti berpikir. Ayah menyuruhku pergi jadi aku tidak tahu apa yang dia dan kakek Bone bicarakan. Mungkin mereka masih berbicara dengan Guru Zhao. Apakah buruk aku kembali begitu cepat? Tanpa ragu sedikit pun, Oscar berkata, tentu saja bagus. Anda tidak tahu ini, tetapi ketika Anda pergi, saya khawatir ayah Anda tidak akan membiarkan Anda kembali. Itu pasti. Apa? Ning Rongrong berhenti berjalan dan menatap Oscar dengan agak curiga. Sebelum Ning Rongrong kembali, Oscar telah mengumpulkan keberanian, tetapi sekarang di depan Ning Rongrong, melihat wajah kecil merah mudanya, dia tidak tahu mengapa, tetapi semua keberanian telah meninggalkannya. Mengapa kamu tidak mengatakannya? Anak laki-laki besar tidak boleh banci ini. Tidak tahan lagi, Ning Rongrong menendang Oscar. Oscar akhirnya mengumpulkan keberanian. Rongrong, bisakah kamu memberiku jawaban? Memberi Anda jawaban? Ning Rongrong tiba-tiba melompat, sudah menyadari tentang apa ini.
Wanita secara inheren tajam dan lebih cepat dewasa daripada pria. Melihat mata bunga persik Oscar yang penuh keanehan, detak jantungnya langsung meningkat. Itu benar, beri aku jawaban. Jika tidak, saya juga akan menyerah. Setiap hari ketika kita bersama, kita tidak memikirkan hal ini. Tetapi ketika Anda pergi, meskipun hanya sehari, saya merasa seolah-olah saya sedang duduk di atas peniti dan jarum. Yang bisa saya pikirkan hanyalah Anda. Jika benar-benar akan ada hari ketika Anda meninggalkan sisi saya tidak tahu akan menjadi apa saya nanti. Lebih baik meredakan nyeri, daripada memperpanjang derita. Jika Anda tidak memiliki perasaan untuk saya, maka tolong tolak saya sekarang. Saya tahu bahwa perasaan ditolak akan menyakiti saya untuk jangka waktu tertentu, tetapi itu masih lebih baik daripada rasa sakit sepanjang hidup saya. Mendengarkan Oscar, Ning Rongrong tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Dia menemukan bahwa Oscar hari ini tidak hanya mengenakan kemeja yang bersih dan rapi, tetapi juga telah mencukur jenggotnya agar rapi. Meskipun mata bunga persik itu menunjukkan keseriusan, mereka juga memberi orang perasaan terpesona dan terpesona. Wajah tampannya bergema di dalam hatinya. Kamu? Kenapa kamu membicarakan ini? Saat ini kami masih muda. Ning Rongrong dalam keadaan panik menundukkan kepalanya, menolak untuk melihat tatapan Oscar. Hati dan pikirannya seperti rusa bertabrakan dan sesaat dia tidak tahu harus berbuat apa. Oscar mengangkat tangannya dan meraih bahu ramping Ning Rongrong. Rongrong, lihat aku. Yang saya butuhkan hanyalah sebuah jawaban. Tidak peduli apa jawabannya, saya bisa mengatasinya. Jika kita benar-benar menunggu sampai kita dewasa, saya khawatir saya tidak akan bisa mengatasinya saat itu. Tampaknya dia memberi Ning Rongrong pilihan yang sangat mudah, menerima niat saya, atau menolak niat saya. Tapi, hati Ning Rongrong sudah bingung dan tidak teratur sehingga bahkan lebih dari itu tangsan. Merasakan kehadiran Oscar, dia benar-benar tidak bisa menolaknya. Tetapi di saat yang sama, dia juga tidak bisa mengiyakan. Dia tahu bahwa meskipun ayahnya menyayanginya, serta dua kakek yang melindunginya, jika menyangkut adat istiadat keluarga, ayahnya tidak akan memberi kelonggaran. Hatimu masih memiliki tempat untukku, benar atau salah? Melihat sikap Ning Rongrong yang ramah dan menolak, Oscar tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Saya. Ning Rongrong berharap dia bisa menolak Oscar. Melihatnya secara logis, dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa bersamanya. Tetapi ketika dia melihat tatapan berapi-api mata bunga persik Oscar yang dipancarkan, jiwanya merasa terhibur dan dia tidak bisa menolaknya. Rongrong, hatimu masih ada tempat untukku, benar atau salah? Jika Anda tidak mengatakan apa-apa maka bisa jadi ya, tapi bisa juga tidak. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Aku tidak akan memaksamu. Saat ini saya masih muda. Yang harus Anda lakukan adalah memberitahu saya bahwa saya masih memiliki kesempatan. Itu sudah cukup. Jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik. Meskipun saya tidak memiliki latar belakang apapun, saya pasti akan mengandalkan usaha saya sendiri untuk mendapatkan persetujuan ayah Anda dan membiarkan dia menikahkan Anda dengan saya.